Kali ini, video singkat dari calon pendeta Yowel Yoga Dwianto dalam ujian praktek aplikasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Dimulai dengan materi sejarah gereja di KSPS dan sejarah jemaat di KSPS pada dahulu. Judulnya, saya memilih judul "Benih yang tumbuh telah mengakar dan menghasilkan buah. Belajar dari nilai-nilai masa lampau bagi terciptanya sejarah masa depan di KSPS pada dahulu." Uniknya, sejarah itu masa lampau. Tapi saya yakin dan percaya bahwa nanti ibadah dari ini akan lebih sejarah masa depan. Itu pertama alasan pemilihan judulnya, dengan pendeta pembimbing Bapak Pendeta Lili Trio Santosa. Ini judul besarnya. Bapak Ibu akan dimulai dengan sejarah Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg ini lahir atau dirumuskan pada tahun 1563 di kota Heidelberg, sehingga dia disebut sebagai Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg ini adalah sebuah bentuk dari teologi sistematika yang menuliskan, menstrukturkan tentang pokok-pokok ajaran gereja atau pokok-pokok ajaran iman Kristen yang disusun untuk memperlengkapi bahan ajar bagi jemaat-jemaat di kota Heidelberg, Jerman. Katekismus Heidelberg disusun oleh dua orang. Yang pertama ada seorang teolog namanya Caspar Olevianus. Dia adalah seorang pendeta dan seorang Calvinis karena dia sempat belajar dengan Calvin. Lalu yang kedua ada Zacharias Ursinus. Ini adalah seorang akademisi, seorang dosen di sekolah teologi. Keduanya ditunjuk oleh raja pada saat itu Raja Frederick III, untuk menyusun sebuah pokok-pokok ajaran yang ditujukan untuk menyatukan kembali gereja-gereja reformasi yang mengalami bukan perpecahan tetapi saling mengumpulkan ajarannya masing-masing, antara Lutheran, antara Calvinis, antara Zwinglian dan sebagainya. Atas dasar itulah Raja Frederick menugaskan dua orang ini tadi, Caspar Olevianus dan Zacharias Ursinus, untuk menyusun pokok-pokok ajaran gereja yang bisa menyatukan lagi. Apresiasi kembali saya sampaikan kepada calon pendeta karena waktu yang cukup singkat dan harus membuat sebuah PR. Apresiasi juga bagaimana kemudian saya membayangkan dari, ya kalau mohon maaf Bapak Ibu yang tidak pegang buku gede ini, karena segede ini pun juga berasal dari buku yang gede-gede. Tata gereja di KSPS ini tidak bisa dipisahkan dari sisi eklesiologi. Jadi tata gereja ini akan berbicara tentang sebuah disiplin organisatoris yang tidak akan pernah lepas dari yang namanya eklesiologi. Eklesiologi adalah bagaimana gereja memahami diri. Dan eklesiologi kontekstual di KSPS adalah rumah bersama. Selanjutnya, mari kita dengar dan saksikan video khotbah dari calon pendeta Yowel Yoga Dwianto. Halo. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi sebelum kita akan mendengarkan, mari kita persiapkan bacaan kita pada saat ini yang diambilkan dari Injil Yesus Kristus melalui Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49, demikian sabda Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku
dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada pada. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalamnya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan atau juga melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tema khotbah dalam naskah makalah yang saya tulis, saya beri tema diyakinkan untuk meyakinkan. Saya ulangi lagi, temanya diyakinkan untuk meyakinkan. Bapak Ibu dan saudara, sebenarnya ini adalah bahan khotbah Minggu Paskah 3, yaitu tanggal 14 April. Karena waktu itu waktunya mepet dan harus menentukan naskah khotbah, maka salah satu khotbah yang saya layangkan kepada jemaat di Sumulu Jaya ini menjadi naskah khotbah di dalam makalah saya. Bapak Ibu dan saudara, apakah di dalam kehidupan kita pernah merasakan yang namanya keraguan-raguan? Bapak Ibu pernah merasakan keraguan-raguan atau mengalami sebuah keraguan? Pernah? Sering. Sering mengalami keraguan? Sering. Ya, apalagi sesuatu hal yang belum pernah kita alami secara langsung. Tentu kita sebagai umat percaya, kita juga akan mengalami yang namanya keraguan. Artinya ini akan membawa kita pada sebuah pemahaman yang sudah diberikan kepada kita melalui Sokrates. Sokrates adalah guru yang mendidik. Sokrates adalah seorang filsuf dari Yunani. Dia memiliki metode untuk membuat segala kebenaran itu menjadi nyata dengan metode keraguan-raguan. Keraguan-raguan ini akan berbeda dengan meragukan. Artinya dengan keraguan-raguan akan mendorong Sokrates untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Artinya melalui tahap penyelidikan, tahap analisis dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan keraguan. Artinya yang namanya diyakinkan untuk meyakinkan bukan berarti percaya dengan yang namanya katanya saja, tetapi berdasarkan penyelidikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, menariknya dari Injil Lukas ini, kenapa ini saya masukkan di dalam materi khotbah? Karena Injil Lukas ini begitu memperhatikan tentang keberadaan orang-orang miskin pada saat itu. Kurang lebih ada 3 hal yang diperhatikan oleh Injil Lukas. Yang pertama adalah Kristus peduli terhadap orang-orang yang diberkati Allah. Ada di dalam Injil Lukas ayat yang pasal 6 ayat yang ke-20. Lalu orang-orang miskin yang juga diundang untuk menikmati perjamuan gereja. 2 hal ini menunjukkan keberadaan ekonomi yang kurang dalam arti miskin. Lalu yang ketiga, bahkan Injil Lukas dengan tegas bahkan Lukas menyatakan bahwa seorang pengemis miskin yang bernama Lazarus justru diperhatikan dengan Kristus dengan mengangkatnya melalui para malaikat
Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Injil Lukas dengan gamblang bahwa menyampaikan kepedulian Yesus Kristus terhadap orang-orang miskin ini akan menjadi peringatan bagi kita untuk diyakinkan, bahkan untuk juga meyakinkan. Bapak Ibu dan saudara jemaat yang terkasih, secara tidak langsung juga melalui penampakan Kristus kepada para murid-murid pada saat itu, ini juga akan memberikan penguatan supaya yang namanya tugas kita untuk meyakinkan jemaat, kita pun telah diyakinkan seperti para murid-murid. Pada saat itu murid-murid mengalami sebuah keraguan di dalam kehidupan, sama seperti kita. Mungkin kita juga merasakan keraguan. Para murid mengalami keraguan karena kehilangan sosok guru, sosok yang menjadi panutan, yaitu Kristus. Ketika Kristus meninggal, para murid mulai ragu, para murid mulai mengalami kebimbangan. Para murid mulai merasakan yang namanya gundah gulana, kalut, bahkan mereka larut dalam kesedihan. Akan tetapi menariknya lagi Bapak Ibu dan Saudara, Injil Lukas menerangkan itu dengan baik. Injil Lukas mengatakan bahwa murid-murid yang merasa kehilangan ini, justru ketika gurunya datang untuk menampakkan diri, justru murid-murid terkejut, terkaget-kaget. Bahkan murid-murid mengira yang datang itu adalah hantu. Ini keyakinan macam apa? Murid-murid mengatakan bahwa mereka sedih, mereka mengalami sebuah keraguan, mereka larut dan terkejut. Tetapi ketika sang guru hadir menampakkan diri, justru murid-murid takut. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tentu Injil Lukas ini akan memberikan pengajaran bagi kita. Kenapa Tuhan Yesus setelah dia mati, wafat di kayu salib, tidak langsung naik ke surga, tapi dia menggunakan waktunya selama 40 hari untuk meyakinkan, untuk menguatkan keberadaan para murid. Dan ternyata itu pun para murid mengalami keraguan. Tetapi meskipun para murid ini mengalami keraguan, tetapi Kristus tidak kecewa. Bahkan Kristus tidak marah sedikit pun. Justru Kristus akan lebih meyakinkan para murid. Hantu tidak mungkin punya tulang, hantu tidak punya daging. Itu pun dirasa belum cukup. Maka Kristus pun dengan tegas berkata, adalah makanan bagimu. Lalu para murid memberikan ikan dan dimakan di depan hadapan para murid, sehingga para murid percaya bahwa apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab Nabi-Nabi, di dalam perjanjian lama itu tergenapi, yaitu bahwa Sang Kristus, Sang Mesias akan hadir kembali di dalam kehidupan manusia. Dan rancangan keselamatan itu semakin tergenapi sebab Kristus naik ke surga. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, meskipun di dalam kehidupan para murid pada saat itu dilanda sebuah kecemasan, para murid dilanda sebuah keraguan, Kristus berusaha untuk meyakinkan. Kenapa? Kenapa murid-murid diyakinkan oleh Kristus? Sebab para muridlah yang akan melanjutkan segala tugas untuk memberitakan karya keselamatan Allah kepada seluruh bangsa, dimulai dari Yerusalem. Maka kalau kita urutkan secara benang merah dari mulai sejarah gereja sampai dengan liturgi dan khotbah, kita akan menemukan sebuah titik terang bahwa kehidupan gereja akan senantiasa juga mengalami keraguan. Tetapi bukti-bukti sejarah mengadanya GKSBS akan menguatkan kita bahwa Allah senantiasa menampakkan diri bagi kehidupan gereja. Tanpa pertolongan dari Roh Kudus, tanpa bimbingan dari Allah, mungkin GKSBS tidak akan jadi seperti ini. Satu konteks nyata di dalam kehidupan GKSBS Barada. Mungkin banyak yang meragukan ketika pemanggilan pendeta ini dilangsungkan. Awalnya tenang-tenang, dananya sudah banyak. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara, karena proses-proses yang harus dilewati ini begitu panjang, ternyata ada sebuah keraguan dari mana ini yang didatangkan
sederhana. Sempat merasakan begitu Bapak Ibu dan Saudari jemaat, khususnya yang dari GKS Paris Baradatu? Ya. Sempat? Nah, di sini mari bersama-sama kita kembali melihat bahwa Allah memampukan jemaat dari dulu hingga sekarang. Maka saat ini kita diyakinkan, kalaupun nanti proses pemendetaan ini berhasil, kalaupun berhasil, tugas kita adalah untuk meyakinkan yang lain. Karena banyak anggota jemaat GKSBS, bahkan jemaat GKSBS yang juga akan mengalami proses pemanggilan. Dananya tidak sedikit. Bahkan Bapak Ibu, uniknya proses pemanggilan ini dilakukan ketika musim paceklik. Kemarau panjang melanda Baradatu dan sekitar. Hasil pertanian menurun drastis. Ini tantangan nyata buat GKSBS Baradatu. Tetapi yakinlah Bapak Ibu dan Saudara, meskipun sempat kita ragu dari mana datangnya dana, dari mana kita akan memperoleh dana, ingat Tuhan menampakkan diri kepadamu supaya mereka diyakinkan. Sama seperti kita. Kita juga diyakinkan oleh Kristus bahwa pemanggilan pendeta ini juga akan dicukupkan dari Kristus, sebab Dialah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan bergereja. Terlebih khusus, mari bersama-sama kita akan menghayati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Harusnya tidak lagi ragu, sebab bukti sejarah memampukan GKSBS. Bahkan bukti sejarah jemaat Baradatu memampukan jemaat untuk berdiri kokoh sampai hari ini. Lalu yang penting untuk diaplikasikan kepada kita adalah ketika kita diyakinkan, maka tugas kita adalah untuk meyakinkan yang lain. Siap Bapak Ibu? Siap. Diyakinkan untuk meyakinkan. Siap? Siap. Apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu saksikan di tengah kehidupan, hendaknya itu kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari, secara terus menerus. Sebab tugas kita adalah sama seperti para murid, untuk meyakinkan yang lain. Jangan harap orang lain yakin kalau kita sendiri masih ragu-ragu. Orang bisa menjadi yakin karena kita lebih yakin. Siap? Siap. Mari bersama-sama itu kita lakukan di dalam kehidupan kita lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.